Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Sepanjang jalan, segera keduanya mendarat di depan satu sama lain dan jatuh di depan Yao Shuai Mansion. Di bawah kepemimpinan elang emas Yao Shuai, keduanya memasuki aula Yao Shuai Mansion. Dengan lambaian tangannya, setan elang emas tampan itu berkata kepada para pelayan dan pelayan di sekitarnya, "Turunkan aku, tidak ada yang bisa mendekat tanpa perintahku." Di hadapan iblis elang emas yang tampan, semua iblis mundur satu demi satu. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Menyipit sedikit, Zhu Hengyu mengambil pandangan lebih dekat dengan bantuan afinitas sihir yang tak terbatas. Setelah mengkonfirmasi bahwa semua monster kecil telah berhenti 100 meter, mereka perlahan membuka mata mereka. Melihat ekspresi tenang Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak bisa tetap tenang. Melihat Zhu Hengyu dengan cemas, iblis elang emas berkata dengan ramah, "Kenapa kamu hanya tampak sedikit sulit sekarang? Bisakah kamu mengatakannya sekarang?" Menghadapi kata-kata setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu mengangguk dan menjelaskan dengan sabar. Dari sekarang ke sekarang, Zhu Hengyu dan Jin Diao tampan dan bermusuhan. Selain itu, antara satu sama lain, itu adalah konfrontasi sebelum pertempuran, baik kamu mati atau aku mati. Seni perang tidak berawan, dan seni perang tidak kenal lelah. Karena itu, Zhu Hengyu tidak dapat dengan jujur menjelaskan situasinya yang sebenarnya tanpa penyembunyian. Marsal emas ini jelas bukan teman. Bahkan mitra pun tidak dihitung. Mulai sekarang, Zhu Hengyu berada di pihak yang lemah, menjual keuntungan besar dan ingin gencatan senjata. Karena itu, Zhu Hengyu tidak hanya akan saling memperlakukan dengan tulus, tetapi juga akan lebih berbahaya. Ini harus menjadi kasus dengan musuh. Selain itu, Raja Wali Emas itu tampan. Untuk situasi Zhu Hengyu saat ini, dia pikir dia tahu segalanya. Jelas, Zhu Hengyu dan pasukannya ditinggalkan oleh domba iblis sebagai bidak catur. Oleh karena itu, situasi Zhu Hengyu dalam klan Moyang dapat dilihat. Bahkan jika Zhu Hengyu berdiri sekarang dan membual tentang betapa kuat dan kuatnya dia, tidak mungkin untuk percaya elang emas. Sedangkan Zhu Hengyu memiliki sedikit latar belakang, dan pendukung. Tidak ada yang akan jatuh ke akhir sekarang. Di mata Jin Diao Yao Shuai, Zhu Hengyu adalah seorang yatim piatu. Tidak ada latar belakang, dan tidak ada dukungan. Dengan dasar ini, Zhu Hengyu secara alami tidak keberatan mengarang kebohongan untuk menipu monster elang emas ke dalam permainan. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu perlahan menyatakan. Dalam deskripsi Zhu Hengyu, dia adalah apa yang dibayangkan oleh si elang-elang tampan. Ini hanya pion kecil tanpa bantuan. Karena dia menyinggung bosnya, dia dibiarkan tanpa perintah transfer ketika dia dievakuasi. Dalam cerita yang disusun oleh Zhu Hengyu. Pada saat ini, Zhu Hengyu berada di Rache Demon dan tidak memiliki dasar sama sekali. Hanya pion yang ada di tangan. Karena itu, apakah itu emas atau perak, ia harus pergi ke pasar untuk membelinya sebelum ia dapat mengirimkannya dan menyerahkannya kepada Raja Wali Emas. Tetapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu tidak memiliki batu ajaib. Tidak ada batu energi ajaib, di mana Anda membiarkannya mendapatkan emas dan perak. Apakah Anda ingin mengambilnya? Oleh karena itu, masalah terbesar Zhu Hengyu sekarang adalah kurangnya batu ajaib. Selama ada cukup energi batu ajaib, dia bisa membeli sejumlah besar emas dan perak dan memberikannya kepada elang emas. Mendengar Zhu Hengyu berkata, "Kamu bisa mengganti emas dan perak dengan batu energi sihir." Mata elang emas yang elok itu sebesar bel perunggu. Di klan iblis, emas dan perak, Anda dapat membeli batu ajaib. Namun, jika Anda ingin menggunakan batu energi ajaib, Anda tidak dapat menukarnya dengan emas dan perak. Ambil setan elang emas yang tampan sebagai contoh. Di lebih dari 300 pulau yang didudukinya, ada lebih dari 10 tambang batu ajaib. Meskipun, klan iblis telah mencapai hasil tertentu dalam pengembangan batu energi sihir. Anda dapat menggunakan batu kekuatan sihir, metode pembentukan kain, memancing api sihir, baja pemurnian, atau keabadian. Anda juga dapat menggunakan batu kekuatan sihir untuk membangun rumah untuk menahan erosi energi sihir. Sejauh penerapan batu energi sihir yang bersangkutan, klan iblis jauh lebih maju daripada klan laut, dan itu juga jauh lebih berkembang. Meski begitu, bagaimanapun, ras iblis tidak dapat menggunakan batu energi sihir itu sendiri. Oleh karena itu, pertukaran antara batu energi magis dan perak telah mencapai tingkat yang mengerikan dari 31. Satu atau dua perak dapat ditukar dengan 30 batu ajaib superior. Apalagi harga ini masih jenis dengan harga tetapi tidak ada pasar. Jika Anda ingin menukar perak dengan batu energi magis, itu benar-benar berapa banyak? Harganya bahkan bisa sedikit berfluktuasi. Tetapi jika Anda ingin menukar batu energi ajaib dengan perak, itu terlalu sulit.
Bukan mutlak mustahil untuk berubah, tetapi Anda harus mendapatkan peluang bagus. Selain itu, sebagian besar waktu perlu untuk membuat ruang lingkup kecil dan membuat beberapa konsesi. Ini 31. Namun nyatanya, jika benar-benar ingin menggunakan uang, bahkan harga 41 dan 51 tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, ketika elang emas setan tampan mendengar, di sisi Zhu Hengyu, dimungkinkan untuk menggunakan batu energi ajaib untuk membeli emas dan perak. Yang mungkin tidak senang, yang mungkin tidak bahagia. Di perpustakaan ukiran emas iblis tampan itu, ada terlalu banyak tumpukan batu ajaib. Karena Zhu Hengyu dapat membantunya menjadi emas dan perak, itu secara alami adalah hal yang lebih baik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, setan elang emas yang tampan membuat keputusan. Bukankah Zhu Hengyu tanpa batu ajaib? Lalu pertama-tama berikan Zhu Hengyu 10.000 kotak, 1 miliar keping batu ajaib superior. Batu energi magis ini tidak perlu Zhu Hengyu untuk kembali. Selama Zhu Hengyu membantunya membeli emas. Perlu disebutkan bahwa harga pertukaran yang disebutkan di atas adalah harga batu energi ajaib untuk perak. Adapun pertukaran batu energi magis dengan emas, tidak ada cara untuk menukar mereka. Klan iblis yang tinggal di barat medan perang yang runtuh dapat langsung menyerap gas emas dalam emas untuk memperkuat tubuh pertempuran. Di antara mereka, efek perak sedikit lebih rendah. Efek emas adalah yang paling kuat. Terutama klan elang emas, kekuatan mereka sepenuhnya terakumulasi dari emas. Bagi keluarga elang emas, emas adalah sumber daya yang paling berharga. Nilai emas untuk keluarga elang emas bahkan lebih tinggi dari nilai batu energi sihir untuk keluarga domba iblis. Jadi, elang emas itu tampan dan tidak tertarik pada apa yang disebut perak. Ada yang terbaik, mengapa menggunakan barang kelas 2? Dengan emas, siapa yang akan menggunakan perak? Jika dikatakan bahwa pertukaran batu energi ajaib dengan perak sudah tak ternilai harganya. Jadi jika Anda ingin menggunakan batu energi ajaib untuk bertukar emas, itu murni melamun. Untuk klan iblis, tidak peduli berapa banyak batu energi sihir yang Anda miliki, Anda tidak dapat menukar emas. Benda emas itu langka. Khusus untuk klan iblis, ia menggunakan sedikit kurang dan milik sumber daya tidak terbarukan. Karena itu, Marshal Bai, Raja Wali Emas, memberi Zhu Hengyu 10.000 kotak batu energi magis. Selama Zhu Hengyu dapat membawa kembali 10.000 jin emas untuknya, dia akan puas. Pada dasarnya, 1 pon emas dapat ditukar dengan sebuah kotak besar penuh dengan 100.000 batu ajaib. Harga ini langsung membuat Zhu Hengyu takut. Ras iblis ini terlalu kaya. Bahkan jika Anda menggunakan emas untuk membeli batu mulia, saya khawatir Anda tidak dapat membeli sekotak besar emas. Sebuah pemikiran mendalam. Zhu Hengyu dengan tegas menyetujui. Bukankah itu hanya 10.000 kati emas? Bagaimanapun, ini hanya 100.000. Titik emas ini setara dengan output 1 minggu dari Pulau Iblis. Setelah mengatur semuanya, Zhu Hengyu berdiri dan berencana untuk pergi. Menghadapi ini, setan elang emas yang tampan menghentikannya. Melihat Zhu Hengyu sambil tersenyum, Jin Diao Yao Sui tersenyum dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya memenggal setan yang tampan, tubuhnya, Anda membawanya kembali untuk mendapatkan pujian. Tubuh, dapatkan kredit. Mendengar kata-kata tampan iblis Golden Eagle, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terlihat bingung. Jelas, Zhu Hengyu tidak tahu itu, dan dia masih mengatakan itu. Melihat tatapan bingung Zhu Hengyu, iblis Raja Wali Emas berkata dengan gagah, apakah kamu tidak tahu? Menghadapi iblis elang emas yang dipertanyakan, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu, mayat itu bisa mendapatkan pahala, kamu berbicara tentang, pada akhirnya apa yang terjadi. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan mungkin menjelaskannya. Menurut perjanjian antara iblis dan iblis, di atas medan perang, kehadiran si tampan di atas pertempuran mati, semuanya untuk menjaga tubuh. Tidak ada yang diizinkan untuk menghina tubuh. Hal semacam ini sebenarnya dua sisi. Pada hari-hari awal era Taiko, kedua belah pihak suka meletakkan kepala satu sama lain, atau bahkan tubuh, di pohon atau tiang bendera. Pada awalnya, tidak ada yang merasa ada yang salah. Namun seiring berjalannya waktu, semua orang memperhatikan kerugian dari melakukannya. Ini sangat memengaruhi WeChat dan prestise Marsekal. Bahkan menyebar ke seluruh kelas. Seiring waktu, kekaguman dan rasa hormat para prajurit kepada komandan tertinggi telah menurun dalam garis lurus. Seringkali, bahkan akan ada kamp pemberontakan atau bahkan pemboman. Karena itu, demi menjaga gengsi dan gengsi kelas Marshal, di atas medan perang yang runtuh, aturan yang tak terucapkan ditetapkan. Setelah seorang beku di atas pangkat Marshal terbunuh, tubuh harus dilestarikan. Penghinaan terhadap tubuh tidak diizinkan. Harus dimakamkan dengan hormat. Tentu saja, jika pihak lain tulus, mereka juga dapat bertukar tubuh kembali melalui pertukaran kepentingan. Atau, tukarkan tubuh Marshal dengan tubuh Marshal. Omong-omong, mungkin banyak orang akan bingung. Setan elang emas ini tampan, terlalu baik untuk Zhu Hengyu. Mengapa Anda memberikan tubuh Mo Sui kepada Zhu Hengyu dengan sia-sia? Sebenarnya, Golden Eagle tidak baik untuk Zhu Hengyu, tetapi untuk dirinya sendiri.
Bagi setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu benar-benar terlalu penting. Zhu Hengyu tampan dengan Raja Wali Emas. Ini seperti Haisan, Chang Sui, Xie Yu, dan Zhu Hengyu. Melalui Haisan, Chang Sui, Xie Yu, Zhu Hengyu dapat mencari semua kekayaan dan sumber daya suku Hai. Melalui Zhu Hengyu, elang iblis emas yang tampan juga dapat mencari semua kekayaan dan sumber daya dari klan domba iblis. Oleh karena itu, situasi Zhu Hengyu dalam klan Mo yang sangat penting. Sekarang, melalui percakapan antara keduanya, elang emas Yao Shuai sudah tahu situasi Zhu Hengyu. Mengetahui bahwa ia telah menyinggung seluruh kelas marsal dari domba iblis. Dalam hal ini, jika Zhu Hengyu dapat mengambil kembali tubuh Mo Xuai, ia bisa sangat tenang dan bahkan menebus ketidaksukaan Mo Xuai terhadap Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, identitas Zhu Hengyu sebagai iblis lebih mudah diterima dan diakui oleh semua orang. Bantu Zhu Hengyu untuk lebih mengintegrasikan ke dalam kelas ini. Karena itu, meski di permukaan, elang emas itu tampan bagi Zhu Hengyu. Tetapi pada kenyataannya, dalam analisis akhir, Golden Eagle adalah tampan untuk dirinya sendiri dan untuk keuntungannya. Segera, Jin Diao Yao Shuai membawa Zhu Hengyu ke kamar sebelah. Melihat sekeliling, tubuh Yang Suo Mo Shuai ada di sana. Alasan mengapa itu adalah Heng Chen bukanlah kata yang salah. Bahkan, iblis-iblis itu tampan dan mempesona, dengan kecantikan yang menggoda di sekujur tubuhnya. Meskipun telah menghilang, tetapi berbaring di sana, dia sepertinya tertidur. Wajah merah, dan kulit putih, keindahannya memabukkan. Untuk setan tampan ini, Zhu Hengyu mengagumi dan mengagumi dari hati. Dengan kekuatan Mo Xuai, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa meninggalkannya sama sekali. Namun, untuk menutupi lebih dari 100 jenderal monster di Siptile City. Untuk para prajurit untuk melarikan diri. Dia dengan berani memilih untuk tetap tinggal dan menggunakan kekuatannya untuk menahan kejaran monster. Di bawah pertempuran terakhir, sayangnya dia terbunuh. Tidak perlu ragu, dia hanya menggunakan hidupnya untuk membuat semua orang memiliki kesempatan untuk hidup. Jika dia tidak mau, bahkan jika orang lain mati, dia tidak akan pernah mati. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu melihat di antara tangan kanannya dan berencana untuk membawa setan tampan ke gelang Kaisar Es dan membawa tubuhnya kembali ke klan domba iblis. Tapi saat selanjutnya, apa yang terjadi dengan Zhu Hengyu tiba-tiba terjadi. Ketika dia memeriksa tangan kanannya, Zhu Hengyu berencana untuk memasukkan tubuh Mo Xuai ke gelang Kaisar Es. Tapi entah kenapa, menderita kekuatan konfrontatif. Zhu Hengyu bahkan tidak bisa memasukkan tubuh Mo Xuai ke gelangnya. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu dengan cepat merenung di dalam hatinya. Dalam hal ini, umumnya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mayat Mo Xuai mengenakan beberapa senjata sihir yang kuat atau senjata sihir yang tidak bisa masuk ke ruang dimensi. Kemungkinan kedua adalah bahwa Mo Xuai tidak mati sama sekali, tetapi dalam keadaan mati suri. Antara pikiran dan kilasan, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Tangan kanan terulur. Zhu Hengyu awalnya berencana untuk memasukkan tubuh Mo Xuai ke gelang Kaisar Es. Tapi setelah menerimanya, dia tidak bisa mendapatkannya. Menghadapi ini, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya dan melilit leher Mo Xuai. Tangan lainnya mendukung kaki Mo Xuai dan memeluknya di pinggang. Dari penampilannya saja, tidak ada yang menemukan bahwa seri perubahan batin Zhu Hengyu. Dari perspektif setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu menghela nafas ketika melihat tubuh iblis itu. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk tubuh iblis itu. Seluruh gerakannya sangat halus, tanpa jeda apapun. Oleh karena itu, setan elang emas yang tampan secara alami tidak akan tahu. Memegang mayat Heng Shuai di tangannya, Zhu Hengyu mengambil sayap iblis di belakangnya ke udara dan meninggalkan Yao Shuai Mansion. Setelah tendangan voli melayang, Zhu Hengyu terbang jauh-jauh ke arah Gietoran. Melihat sosok Zhu Hengyu pergi dengan cepat, iblis elang emas Shuai membuka mulutnya dengan mengerikan, dan tidak menutupnya untuk waktu yang lama. Perubahan di luar medan perang yang runtuh. Jika Zhu Hengyu memeluk seseorang seperti ini, dia pergi. Setan elang emas yang tampan itu bahkan tidak peduli. Belum lagi memegang seseorang, bahkan jika memegang gunung, itu pasti bisa terbang. Tetapi di sini berbeda. Ini adalah medan perang yang rusak. Supergravitasi di sini 10 juta kali lipat dari dunia luar. Mustahil untuk terbang ke sini dengan seseorang di lenganku. Belum lagi memeluk seseorang. Sekalipun hanya satu orang yang bisa terbang dengan sukses, tidak banyak. Alasan mengapa klan elang emas begitu kuat di medan perang yang runtuh. Identitas dan statusnya sangat tinggi. Alasannya adalah mereka bisa terbang. Tetapi dibandingkan dengan Zhu Hengyu, semua kebanggaan iblis elang emas yang tampan tampaknya hilang. Ketika klan elang emas masih sangat bangga bisa terbang, Zhu Hengyu sudah memeluk seseorang dan pergi. Ini seperti di dunia luar. Seekor burung gereja bangga bisa terbang. Elang emas meraih seekor kambing dan terbang lewat. Ini hanya sebuah ejekan. Belum lagi, betapa terkejutnya setan elang emas yang tampan itu. Di sisi lain, Zhu Hengyu terbang jauh-jauh dari kota Yang Wei, memegang tubuh penyihir yang wangi. Itu terbang sampai ke gunung terdekat dan kemudian jatuh.
Di antara kerutan alisnya, Zhu Hengyu mengulurkan tangan kanannya, melepaskan pikirannya, dan memeriksa dengan seluruh kekuatannya. Di bawah desakan Zhu Hengyu, pikiran Zhu Hengyu segera memasuki lautan pengetahuan ajaib. Menatap kehampaan Sihai. Sejauh yang bisa saya lihat, langit tampan penyihir di atas langit gelap dan ditutupi dengan retakan. Di tanah di mana laut diketahui, ia juga kering dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jelas, setan tampan ini sudah mati. Jiwanya telah sepenuhnya dan sepenuhnya hilang. Bagi beku itu, kematian tubuh sebenarnya tidak mengerikan. Hal yang paling menakutkan sebenarnya adalah pemborosan jiwa. Pembuangan jiwa adalah kematian yang sesungguhnya. Dan iblis perempuan ini tampan, tentu saja. Tubuh fisiknya telah kehilangan vitalitas. Jiwanya benar-benar runtuh. Setelah mengkonfirmasi kematian Sucubus yang sebenarnya, Zhu Hengyu tidak bisa tidak merasa sedih. Tetapi pada saat ini, kilatan cahaya warna-warni muncul, dan tubuh Yinlinger muncul di lautan penyihir wanita. Melihat tanah yang kering dan langit yang retak, Yinlinger mengerutkan hidungnya dan mencium, lalu bersorak. Haha tersenyum. Yinlinger berkata, tidak buruk, sangat bagus. Saya ingin tubuh ini. Apa, kamu? Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu terkejut. Apa yang terjadi, apa yang kamu inginkan? Melihat ekspresi kaget Zhu Hengyu, Yinlinger tidak bisa menahan tawa. Mulai sekarang, Zhu Hengyu memiliki dua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan besar pertama adalah kekuatan Shen Luo Yin Luo. Kekuatan terbesar kedua adalah kekuatan api penyucian. Pada saat ini, Yinlinger hanya memiliki tubuh roh, tetapi tidak ada tubuh. Karena itu, jika perlu, Yinlinger dapat memiliki tubuh fisik. Meskipun dalam jangka panjang, Yinlinger harus tetap berada di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Ada tempat terbaik untuknya. Tetapi jika sudah waktunya untuk berperang. Jika Yinlinger bisa mendapatkan tubuh perang, dia bisa muncul untuk membantu Zhu Hengyu bertarung. Setelah mendengarkan penjelasan Yinlinger, Zhu Hengyu tiba-tiba. Memang, Yinlinger meninggalkan tubuhnya sendiri, yaitu pohon kuno. Sekarang dia telah meninggalkan tubuhnya, secara alami dia dapat memiliki tubuh yang benar-benar baru. Itu hanya, menyaksikan sang penyihir tahu laut, bumi yang kering, dan langit yang retak. Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum dia bisa memperbaikinya. Ini seperti sebuah rumah. Tanah telah retak dengan mulut besar yang tak terhitung jumlahnya. Dinding dan langit-langit sudah tertutup retakan. Rumah seperti itu bisa runtuh kapan saja. Rumah-rumah seperti itu telah kehilangan kemungkinan untuk diperbaiki. Mungkin di saat berikutnya, rumah ini akan runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi kerikil. Tetapi melihat penampilan Yinlinger, dia tampaknya bisa memperbaiki tubuh yang rusak. Dalam keraguan, Yinlinger benar-benar memberikan penjelasan yang sempurna. Pertama-tama, Yinlinger melepaskan kekuatan Shen Luo dan memasuki lautan penyihir. Dalam sekejap, kekuatan Shenro yang putih dan berkabut mengisi kubah langit sang penyihir yang tahu laut. Dalam suara kecil, kekuatan Shenro putih mengikis celah padat di atas langit. Pada saat yang sama, Yinlinger berkata, jangan hanya menonton, lepaskan kekuatan api penyucian, dan tuangkan ke lautan pengetahuan laut untuk memulihkan semangat bumi lautan pengetahuan. Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia lakukan, Zhu Hengyu tidak ingin menghancurkan pengorbanan ini karena dirinya sendiri. Segera, Zhu Hengyu menggunakan kekuatan api penyucian di tubuhnya dan menyuntikkannya ke lautan master penyihir, bumi yang retak. Dengan masuknya sejumlah besar pasukan api penyucian, penyihir itu ada di dalam lautan pengetahuan. Retakan di tanah yang retak secara bertahap memancarkan cahaya merah. Dari celah-celah kasar itu, lihat ke arah tanah. Sejauh yang saya bisa lihat, di kedalaman celah, magma merah mulai muncul, dan itu sedikit bergelombang, mengalir, dan menyebar. Pada saat bersamaan, penyihir sihir tahu laut, di atas kubah langit yang retak-retakan, juga terkikis oleh kekuatan Shenro, secara bertahap mulai menyinari guntur ungu. Di bawah sinar petir, udara putih Shenro terus-menerus muncul dan melonjak. Seolah menutupi langit dan awan, secara bertahap menutupi seluruh langit. Waktu berlalu setiap menit. Dengan berlalunya waktu, di atas bumi, semua bumi dan batu telah terbakar merah, yang panas. Di atas kubah langit, kekuatan Shenro putih juga melonjak liar. Berangsur-angsur mengembun menjadi langit awan, tekanan hitam menutupi kubah langit. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, dalam serangkaian badai petir, di atas kubah langit, terdengar raungan memekakan telinga. Kedengarannya seperti seseorang menabrak kubah langit dengan palu. Kubah langit semi bulat berbentuk seperti panci besi terbalik. Di bawah pemboman palu berat, ada raungan memekakan telinga. Dalam sekejap, guntur, dan listrik ungu padam. Ribuan guntur langsung memenuhi seluruh langit. Dalam guntur menderu, kekuatan Shenro terkondensasi menjadi tetesan dan jatuh dari udara. Pada saat bersamaan, di atas tanah, api-api penyucian mengamuk keluar dari tanah yang retak. Seluruh bumi terbakar. Zizi, zizi, di bawah tatapan mengagumi Zhu Hengyu. Tetesan air hujan yang dikondensasi oleh kekuatan Nasrom jatuh di atas api yang panas dan meningkat satu demi satu.
Di bawah air hujan, tanah yang semula terbakar merah dengan cepat didinginkan dan warna abu-abu asli dipulihkan. Namun, meskipun kekuatan Shen Luo sombong, kekuatan api penyucian tidak selalu lemah. Api-api penyucian yang ganas muncul dari celah-celah bumi, dan menangis. Di bawah pembakaran api penyucian, hujan turun di tanah hutan dengan cepat mendidih dan menguap. Awan panas dari air Shenro naik ke langit. Air Shenro yang panas menyatu kembali ke langit di atas di awan Shenro yang lebat. Setelah periode pembuatan dan pendinginan itu berubah menjadi tetesan air hujan lagi dan jatuh ke tanah. Menyaksikan pemandangan indah guntur dan kilat, hujan badai, letusan nyala api. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tertegun. Jika ini adalah orang yang hidup, itu akan lama sekali jika saya tahu bahwa itu seperti ini di laut. Langit bergemuruh, dan awan-awan Shenro bergelombang. Di udara, badai hujan turun, dan air panas terus naik ke atas. Di atas tanah, api-api penyucian meletus. Bumi yang panas berwarna abu-abu dan merah, dan suhunya mengerikan. Terutama di dekat permukaan, uap air Shenro suhu ultra tinggi bahkan lebih kuat. Perasaan itu seperti api di kepalaku. Kekuatan Nasero seperti gigi gergaji, terus-menerus melihat kepalanya. Dan yang paling penting adalah, jiwa mereka tidak bisa bertahan hidup dalam lingkungan seperti itu. Adapun Zhu Hengyu dan Yin Linger, mereka secara alami berbeda. Mereka adalah penguasa kekuatan Shenro dan kekuatan api penyucian. Kedua kekuatan ini tidak akan melukai mereka. Dan yang paling penting, di sini adalah tubuh fisik iblis perempuan. Ini bukan tubuh Zhu Hengyu dan Yin Linger. Karena itu, tidak peduli seberapa buruk lingkungan di sini, tidak ada yang bisa terluka. Dari sudut lain, bahkan, Zhu Hengyu juga bisa membuat adegan yang mengejutkan di lautan pengetahuannya sendiri. Tapi masalahnya, Zhu Hengyu tidak tahan sama sekali. Api membakar di bawah, hujan mengguyur, dan orang-orang yang hidup tidak tahan. Jika bisa ditoleransi, itu akan terlalu menakutkan. Di bawah tekanan kekuatan api penyucian, dan kekuatan Shenro, kekuatan daging akan mengerikan sampai batasnya. Di bawah penempaan jangka panjang, bahkan batu giok emas tidak bisa menandingi kekuatan tubuh ini. Di bawah tekanan hujan Shenro, kekuatan api penyucian akan menjadi semakin murni. Di bawah kelaparan api penyucian, kekuatan Shenro akan menjadi lebih dan lebih tajam. Seiring berjalannya waktu, kekuatan api penyucian dan kekuatan Shenro akan menjadi semakin murni dan tajam. Dan daging iblis wanita yang tampan disempurnakan oleh kekuatan Shen Luo yang lebih murni dan lebih tajam dan kekuatan api penyucian. Secara alami, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Pada saat itu, setelah tubuh roh Yin Linger disuntikkan ke dalam daging ini di depan umum. Kemudian Anda dapat mengendalikan tubuh iblis ini dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Jika orang yang hidup dapat menahan siksaan semacam itu. Jadi, dalam waktu singkat, Zhu Hengyu bisa merilis sekumpulan berlian besi yang tak terkalahkan. Sangat disayangkan bahwa orang yang hidup tidak dapat menanggung kengerian seperti itu, dapat disebut metode praktik penyiksaan. Hanya orang mati yang kehilangan jiwanya dan kehilangan semua kesadaran yang dapat menanggungnya. Ketika Zhu Hengyu diam-diam menjerit. Saat berikutnya, Yin Linger berteriak dengan keras. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yin Linger, yang dilihatnya adalah bahwa Nizi melayang kaget di tengah lautan pengetahuan, mencoba mengendalikan tubuh sihir yang mengendalikan penyihir. Melihat Zhu Hengyu memandang, Yin Linger berkata dengan gembira, "Oh, kami telah mengembangkan kali ini, monster ini telah mencapai tingkat ke-80. Apa? 80 setan?" Mendengar kata-kata Yin Linger, Zhu Hengyu tiba-tiba berseru. 80 setan, itu cukup untuk dibandingkan dengan iblis. Meskipun tubuh iblis 80 segmen hanya tingkat pertama, itu juga setan tingkat terendah. Tapi bagaimanapun juga tubuh iblis 80 segmen, setelah semua, adalah keberadaan tingkat iblis. Bagaimana mungkin seorang setan tampan dipromosikan ke tahap ke-80? Dalam keraguan, Zhu Hengyu dengan cepat memikirkan banyak kemungkinan. Menurut pemikiran normal, iblis ini mungkin sama dengan iblis Zhang Kui, karena dia melakukan kejahatan dan dikirim ke sini. Namun, Zhu Hengyu tidak akan berpikir begitu. Dalam keinginan Zhu Hengyu untuk datang, kemungkinan yang lebih besar adalah dia akan datang. Seperti kita ketahui, sumber daya kelas atas di Kepulauan Domba Ajaib telah habis. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mendapatkan sumber daya kelas atas yang cukup dan meningkatkan peringkat tubuh sihir di Kepulauan Domba Sihir. Jika Anda ingin mendapatkan sumber daya kelas atas, tempat terbaik untuk pergi adalah untuk mengambil ras iblis. Oleh karena itu, meskipun garis depan ini sangat berbahaya, ia selalu menghadapi invasi dan tantangan ras iblis, tetapi pada saat yang sama, ia juga memiliki peluang terbesar. Selama keberaniannya cukup besar, Anda bisa melewati garis pertahanan iblis dan menyerbu ke pedalaman iblis. Dengan cara ini, ada harapan dan akses ke sejumlah besar sumber daya kelas atas. Alasan mengapa iblis ada di sini mungkin karena sumber daya canggih klan iblis. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi yang jelas, dia mendapatkan banyak sumber daya kelas atas.
berhasil mempromosikan tubuh sihir Anda sendiri ke ketinggian 80 buah tubuh sihir. Adapun mengapa dia belum dipromosikan menjadi Raja Iblis setelah memiliki 80 tubuh sihir? Ini sebenarnya sangat sederhana. Jika Anda ingin dipromosikan menjadi setan, Anda harus memiliki wilayah Anda sendiri. Mulai sekarang, 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Iblis milik lebih dari 300 Raja Iblis. Raja Iblis yang baru dikembangkan harus memperluas wilayahnya dan meletakkan area yang luas untuk klan domba iblis sebelum secara resmi dinobatkan sebagai raja. Perlu disebutkan, keunggulan iblis tidak diciptakan melalui tantangan. Begitu Anda menjadi iblis, Anda akan selalu menjadi iblis. Bahkan jika master kemudian dari klan iblis lebih kuat dari Raja Iblis, dia tidak bisa menggantikan posisi dan pangkat iblis melalui tantangan. Iblis tidak dilahirkan oleh tantangan. Jika Anda ingin menjadi Raja Iblis, Anda harus bertarung sendiri. Setelah Anda meletakkan lebih dari 300 pulau dan menghubungkannya bersama, maka Anda dapat melamar ke Departemen Militer untuk menjadi iblis baru. Selain itu, tidak ada jalan lain. Jika iblis mati dalam pertempuran, kemudian wilayah iblis diambil alih oleh Departemen Militer dan menjadi milik umum klan domba iblis. Keturunan iblis tidak dapat mewarisi kekuatan dan status iblis, terutama identitas dan status iblis yang tidak dapat diwariskan. Karena itu, sekalipun Anda memiliki 80 setan, namun yang jelas, masih jauh dari dipromosikan menjadi iblis. Menggelengkan kepalanya dengan kagum, Zhu Hengyu tertawa dan berkata, tidak buruk. Dengan tubuh perang iblis ini, bahkan jika Raja Iblis datang, kita tidak takut. Mengangguk dengan penuh semangat, Yinlinger berkata dengan gembira, ya. Setelah demonisasi dinyalakan, setan tampan ini dapat memadatkan tubuh perang iblis, dan kekuatannya mencapai ranah 89 iblis. Di antara kata-kata, Yinlinger tampaknya menjelajahi sesuatu. Sepasang mata besar yang indah langsung melebar ke batas. Membuka mulutnya dalam kegembiraan, Yinling berkata, astaga. Apa yang terjadi? Mengapa keterampilan sihir warisannya tetap dipertahankan? Keterampilan sihir yang diwariskan. Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu juga terkejut. Masuk akal. Setelah dikalahkan dan mati, bukankah keterampilan sihir yang diwariskan para biarawan menghilang dengan jiwa? Berkedip kosong, Zhu Hengyu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang, jelas bukan saatnya untuk mempertimbangkan ini. Melihat dengan penuh semangat pada Yinlinger, Zhu Hengyu berkata dengan gembira, bagaimana apa warisan dari keterampilan sihir? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Yinlinger berkata dengan gembira, dia memiliki total 4 keterampilan sihir warisan utama. 4 keterampilan sihir warisan utama adalah siluman energi sihir, penyamaran energi sihir, pisau keracunan energi sihir, kelanjutan tak terbatas. Mendengarkan pernyataan Yinlinger, Zhu Hengyu hanya bisa menghela nafas. Siluman kekuatan magis, kekuatan sihir menyilaukan, pisau keracunan kekuatan magis bukanlah keterampilan sihir warisan yang langka. Untuk keberadaan pesulap di atas, selama Anda ingin mendapatkannya, Anda bisa mendapatkannya. Itu tidak langka atau berharga. Kombinasi dari ketiga keterampilan sihir yang hebat ini sebenarnya sangat tidak seimbang dan tidak masuk akal. 3 keterampilan sihir warisan utama adalah utama, menengah dan lanjutan. Dan yang paling penting adalah bahwa ini adalah keterampilan sihir warisan konvensional tidak jarang. Di antara 3 keterampilan sihir utama, sihir itu bisa menyelinap ke keadaan tersembunyi dalam waktu singkat dan bergerak maju perlahan. Kebutaan oleh sihir bisa membuat musuh kehilangan pandangan dalam waktu singkat. Bilah racun ajaib dapat meracuni musuh untuk jangka waktu tertentu. Ketiga keterampilan sihir ini memiliki durasi. Adapun durasinya, itu sepenuhnya ditentukan oleh pangkat tubuh beku itu. Semakin tinggi level tubuh sihir, semakin lama durasinya. Namun, bahkan jika itu menghancurkan langit, bahkan jika pangkat tubuh iblis mencapai tahap ke-80, itu hanya bisa bertahan selama 80 tahun. Setelah 80 napas, status siluman akan berakhir, efek menyilaukan juga akan terangkat, dan kondisi keracunan akan hilang. Oleh karena itu, kombinasi dari ketiga keterampilan sihir yang diwariskan ini benar-benar terlalu lemah dan terlalu lemah. Di depan lawan dari level yang sama, itu hanya bisa melecehkan paling banyak tetapi sulit untuk menyebabkan pembunuhan. Dalam kondisi normal, tidak ada yang akan cocok dengan keterampilan pewarisan dengan cara ini. Tapi semuanya mutlak. Ada pengecualian untuk semuanya. Ketika ketiga keterampilan sihir warisan ini dikombinasikan dengan kelanjutan warisan tak hingga. Di bawah kondisi kelanjutan yang tak terbatas, siluman dapat berlanjut tanpa batas. Keadaan keracunan dan kebutaan akan berlanjut tanpa batas. Akibatnya, dunia ini besar, tetapi kemana ia tidak pergi. Bahkan jika Anda menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut menjadi buta bersama dan langsung melupakan pihak lain. Ketika pisau beracun turun, pihak lain langsung diracun, dan kekuatan dan kecepatannya sangat berkurang. Bahkan jika ada orang lain di sekitarnya, tidak perlu takut. Selama Anda mulai menyelinap, Anda dapat meninggalkan di bawah pengepungan dan penindasan ribuan orang. Tentu saja, bahkan dalam keadaan kontinuitas tanpa batas, apa yang disebut pisau menyilaukan dan keracunan masih sulit untuk dibunuh.
Bagaimanapun, kedua keterampilan sihir yang diwariskan ini sama sekali tidak merusak. Karena itu, selama Anda menghadapi lawan dengan peringkat yang sama, sulit untuk dibunuh. Alasan mengapa penyihir itu sangat cocok, tentu saja memiliki alasannya. Bahkan, dia tidak membunuh sama sekali dan tidak pernah berpikir untuk membunuh. Tujuannya sederhana, adalah untuk menyelinap ke pedalaman klan iblis. Dapatkan sumber daya kelas atas yang paling dia butuhkan. Selama dia bisa menyelinap masuk, mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan dengan lancar, dan menyelinap masuk, itu sudah cukup. Bahkan jika ditemukan, dia dapat melakukan kebutaan, menyelinap dan melarikan diri ke kehidupan. Seperti untuk pembunuhan. Mengapa membunuh? Dari awal hingga akhir, tujuan master penyihir sangat jelas. Satu-satunya yang dia inginkan adalah sumber daya setan kelas atas. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Jelas, dalam ribuan tahun terakhir ia telah mencapai kesuksesan besar. Setelah mendapatkan banyak sumber daya, pangkat tubuh sihir berhasil dinaikkan ke bagian ke-80. Namun, setelah banyak berjalan di malam hari, Anda akhirnya akan menemukan hantu. Dalam 2 tahun terakhir, Gietoran menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada pasukan iblis. Karena pertempuran garis depan yang lemah, korbannya terlalu berat. Militer iblis telah menggantikan pelatih depan. Setan elang emas yang tampan, dipindahkan dari bioskop lain, mengambil alih sebagai pelatih teater Pulau Domba Berdarah. Harus dikatakan bahwa penyihir ini tidak beruntung. Golden Eagle baru itu tampan, tetapi tidak sekuat itu. Elang emas itu tampan, memiliki darah elang emas, dan membangkitkan mata elang. Di bawah mata seekor elang. Penyamaran dan penyihir-penyihir langsung diimunisasi. Kekuatan iblis elang emas yang tampan jauh di atas iblis perempuan yang tampan. Dan jangan lupa, di sekitar setan elang emas yang tampan, tetapi ratusan iblis akan membantu. Oleh karena itu, setelah perang pertama iblis perempuan Suai secara alami tidak dapat bersaing dan mati di tangan iblis elang emas Suai. Berbicara tentang, lebih baik menyalahkan master penyihir karena terlalu percaya diri. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menemukan elang emas yang membangkitkan mata elang. Sepasang cakar klan elang emas, dan mulut yang runcing, dapat dibandingkan dengan 3 instrumen tingkat dewa. Ditambah dengan kekuatan besar klan elang emas, Anda benar-benar dapat merobek harimau dan macan tutul dan menelan naga. Di langit dan di bawah tanah, makhluk yang bisa melawan klan elang emas belum lahir. Waktu kelaparan. Klan elang emas adalah salah satu dari 3 klan kerajaan utama. Makan naga setiap hari dan nikmati merobek harimau dan macan tutul. Sulit membayangkan kengerian dan kekuatannya tanpa menyaksikannya. Oleh karena itu, setelah siluman dan kebutaan iblis perempuan pecah itu sudah mati. Bahkan, Anda akan tahu dengan perbandingan. Mengambil Gao Pengyi sebagai contoh, seberapa mengerikan puluhan kali dan ratusan kali serangan kekerasannya. Di sisi lain, dia tidak memiliki keterampilan sihir sama sekali, dia adalah penyerang utama. Dia tidak bisa bertarung head-to-head dengan pertandingan sulap. Dalam menghadapi lawan dari level yang sama, jika kamu tidak bisa melarikan diri, kamu pasti akan kalah. Tentu saja, kali ini berbeda. Mulai sekarang, tubuh sihir master penyihir ini telah diisi dengan kekuatan Senro murni dan kekuatan api penyucian. Dalam pertempuran jarak dekat, Anda mungkin tidak takut pada siapapun. Dengan tubuh iblis tingkat 80, dengan tubuh perang iblis terkondensasi oleh demonisasi. Selain itu, 2 kekuatan Senro dan api penyucian terus-menerus marah. Dan peningkatan 2 kekuatan ini. Tubuh iblis ini pasti akan menjadi tubuh perang iblis nyata. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu tiba-tiba mengerutkan kening. Sejauh ini, Zhu Hengyu belum dapat menemukan alasan mengapa ia tidak dapat memasukkan tubuh ini ke dalam ruang dimensi. Awalnya, Zhu Hengyu berpikir bahwa setan wanita tampan ini belum mati. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah ditentukan. Setan perempuan tampan itu sudah mati, dan dia tidak bisa bertahan lagi. Dengan cara ini, hanya satu kemungkinan yang tersisa. Artinya, pasti ada bayi di iblis wanita yang tampan ini. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu berkata, "Linger, tolong periksa untuk melihat apakah Anda memiliki harta." Sayang, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yin Linger mengerutkan kening tak percaya, tangannya meraba-raba tubuhnya. Meraba-raba, segera, Yin Linger menarik belati hijau dari pinggangnya. Pisau hijau itu panjangnya lebih dari 1 kaki, seperti pisau pendek. Belati hijau ditutupi dengan garis-garis padat. Namun, garis-garis ini tampaknya tidak diukir secara artifisial. Sebaliknya, tampaknya terjadi secara alami. Yang paling menarik Zhu Hengyu adalah, di antara bilah dan gagang belati hijau, bola bundar berwarna hijau bertatahkan. Aliran cahaya, di dalam bola hijau, melambai dan bergelombang. Perhatikan baik-baik. Pada akar bilah belati, ada 3 kata kuno misterius, Duolong Blade. Melihat ketiga karakter Austria kuno itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Blade naga racun adalah serangkaian besar prajurit sihir. Menurut legenda, bilah naga beracun itu terbuat dari gigi naga beracun itu. Gigi naga adalah racun pertama di dunia. Belati yang terbuat dari gigi naga beracun tidak hanya tajam tetapi juga sangat kuat.
Dan yang paling penting adalah bahwa toksisitasnya sangat parah, bisa disebut tenggorokan segel darah. Tidak perlu diragukan toksisitas gigi naga. Belum lagi biksu biasa. Setelah digigit naga beracun, bahkan Zulong, Zufeng dan Zukilin akan dipukul dengan keras. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, bahkan mereka akan tak tertahankan. Tentu saja, apakah itu beracun atau tidak adalah satu hal. Jika Anda benar-benar bertemu dengan ketiga leluhur, dapatkah Dulong menggigit ketiga leluhur tersebut? Atau, dapatkah giginya menghancurkan pertahanan ketiga leluhur? Itu masalah lain. Jika Sanzu digigit dengan mudah, itu bukan Sanzu. Secara khusus, hal yang paling mencolok bagi Zhu Hengyu adalah bola bundar yang dihiasi dengan belati. Anda tahu, hanya Raja Naga yang dapat menyingkat bola naga. Dan bola naga Raja Naga hanya bisa menahan gigi Raja Naga. Tidak mengherankan, ini harus berupa belati yang terbuat dari gigi dan bola naga dari Kaisar Naga beracun. Ini terlalu kuat, terlalu kuat. Taring dan bola naga Dragon King, ini adalah bahan pemurnian tertinggi. Jangan katakan lagi, di depan bilah naga beracun, bahkan Kaisar Iblis, Kaisar Naga, dan Kaisar Phoenix juga gemetar. Setelah mencapai titik kunci, pasti melihat darah untuk menutup tenggorokan, bunuh dalam satu pukulan. Selain kekuatan tingkat leluhur, yang merupakan penguasa tanah suci, tidak ada yang bisa lepas dari kehidupan di bawah pisau naga beracun. Setelah ditusuk oleh pisau naga beracun, bahkan jika itu hanya memotong lapisan kulit, itu pasti tidak dapat disembuhkan. Sekarang saya ingin datang. Penyihir itu tampan, tapi itu nasib buruk. Tidak hanya menemukan mata elang dari menyelinap-menyelinap. Lebih sayangnya, dia masih berada di kelompok musuh, menghadapi pencekikan ratusan setan. Meskipun dalam pertempuran, dia pasti telah memenggal banyak setan. Sangat disayangkan bahwa setan elang emas jelas bukan generasi yang mudah. Dia bahkan tidak mencobanya, jadi dia membunuhnya dalam satu gerakan. Jika tidak, bilah naga beracun, dengan bilah racun energi magis, dan kelanjutan tanpa batas. Bahkan ketika menghadapi Raja Iblis, Yinlinger ini masih memiliki kekuatan pertempuran. Bahkan, jika memberinya kesempatan, dia bisa secara paksa membunuh Raja Iblis. Perlu disebutkan bahwa pisau racun energi sihir adalah keterampilan sihir warisan jarak menengah pendek. Artinya, Anda bisa memegang belati dan meluncurkannya dengan erat. Anda juga bisa menggunakan belati sebagai pisau terbang untuk menembak target dalam jarak 10 meter. Sayang sekali, jika Zhu Hengyu menemui iblis perempuan yang tampan ini, pada dasarnya sulit untuk melawan musuh. Meskipun kedekatan sihir Zhu Hengyu sangat tinggi, bahkan setinggi tak terbatas. Siluman penyihir tidak bisa mendekatinya, juga tidak bisa menyembunyikan persepsinya. Tapi kebutaan penyihir itu terlalu mematikan. Meskipun perisai Senro Zhu Hengyu kebal terhadap efek menyilaukan. Tapi Zhu Hengyu tidak bisa selalu membuka perisai Senro kapan saja, di mana saja. Begitu dia menangkap kesempatan itu, bergegas ke samping. Atau mungkin kata racun terlempar dari jauh. Jadi selama lapisan kulitnya tergores oleh bilah naga beracun, Zhu Hengyu akan mati. Zhu Hengyu tidak mungkin tahu nama penyihir wanita. Tidak pernah mencoba bertanya. Namun faktanya, itu tidak masalah. Yang paling penting adalah penyihir ini terlalu pintar dan terlalu kuat. Meskipun dia hanya memiliki 80 tubuh sihir sekarang, jika dia diberi kesempatan, bahkan Kaisar Iblis, Kaisar Naga, dia dapat membunuh. Semakin dia merenungkan, semakin Zhu Hengyu merasa bahwa penyihir itu tampan dan licik. Sebelumnya, Zhu Hengyu juga memiliki beberapa pendapat tentang keterampilan sihir master penyihir. Dalam pandangan Zhu Hengyu, bahkan dengan kelanjutan tanpa batas, tampaknya ada kombinasi yang lebih baik dari keterampilan sihir. Tetapi sekarang saya ingin memikirkannya, ini tidak tergantikan. Setelah menguji, ketiga keterampilan sulap yang tampaknya biasa-biasa saja ini memiliki fitur khusus mereka sendiri. Siluman, kebutaan, pisau racun. Ketiga keterampilan sihir ini semua bisa menjadi sangat menakutkan di bawah peningkatan terus-menerus tanpa batas. Dari kelanjutan jangka pendek asli ke kelanjutan yang hampir permanen. Jika ini masalahnya, tidak ada yang akan terjadi. Tetapi jika ini masalahnya, ketiga keterampilan sihir ini terlalu lemah. Warisan keterampilan sihir, meskipun ada poin utama, menengah dan lanjutan. Namun, itu hanya urutan pembuangan sesuai dengan konsumsi energi. Faktanya, tidak ada perbedaan dalam mewarisi keterampilan sihir itu sendiri. Digunakan dengan baik, warisan utama keterampilan sihir juga bisa tak terkalahkan di dunia. Ambil contoh Suziun. Panah tajamnya, panah dampak, panah mengejutkan, bahkan ketiga keterampilan sihir yang diwariskan ini, bahkan bayangan itu tidak bisa melihat. Apakah itu mengatakan, siluman, pisau beracun, kebutaan, melanggar hukum ini? Bandingkan panah tumbukan dengan pisau racun. Panah dampak datang dengan kekuatan penghancur yang super, dan dapat menyerang sasaran, dengan jarak 100 meter. Kekuatan bilah racun sangat biasa, bisa membuat target memasuki kondisi beracun, tetapi jaraknya hanya 10 meter. Kemudian bandingkan panah yang mengejutkan dengan yang menyilaukan.
Panah gegar otak disertai dengan kekuatan super destruktif, dan dapat membuat stun target dengan jarak 100 meter. Kebutaan tidak memiliki kekuatan sama sekali, dapat membuat musuh kehilangan pandangan, dan jaraknya hanya 10 meter. Sedikit perbandingan akan terungkap. Dari segi kekuatan, jarak antara keduanya terlalu besar untuk bisa dibandingkan. Su Ziyun menghancurkan penyihir yang tampan dengan keunggulan absolut. Dalam hal efek kontrol, Su Ziyun dapat menyerang ke udara dan setrum lawannya. Master penyihir hanya bisa meracuni dan membutakan lawan. Anda tahu apakah itu terbang atau setrum, sulit dikendalikan. Keracunan dan kebutaan hanyalah kontrol lunak. Dalam hal ini, Su Ziyun masih memiliki keuntungan absolut untuk menghancurkan penyihir sihir. Yang terakhir adalah kisaran. Kisaran Su Ziyun hingga 100 meter, dan jangkauan iblis wanita yang tampan hanya 10 meter, perlu bicara lebih banyak. Di bawah celah 10 kali, itu masih benar-benar hancur. Tapi itu sangat, masalahnya muncul. Nah, semua keterampilan sihir sama kuatnya. Tetapi mengapa perbandingan ini jauh lebih buruk? Ini bukan lagi masalah yang lemah. Ini sudah naksir komprehensif. Jelas, hukum tidak akan dilanggar. Semua keterampilan sihir yang diwariskan harus sangat kuat. Bahkan jika ada celah, tidak akan ada penghancuran. Tak satu pun dari 3 keterampilan sihir Su Ziyun adalah suatu keharusan. Hanya dengan mengandalkan warisan utama dan kunci tak terbatas kami dapat menjamin bahwa setiap panah akan mengenai. Di sisi lain, penyihir sihir. 3 keterampilan sihir warisan yang dia pilih, tetapi semua membawa efek mereka sendiri. Jangan menyelinap untuk mengatakan padanya, ini dari acaranya sendiri, dia tidak ingin bersembunyi jika dia ingin bersembunyi. Perlu disebutkan bahwa itu membutakan dan meracuni. Ambil contoh penjara energi sihir Zhu Hengyu, panah konsusif Su Ziyun dan panah dampak sebagai contoh. Setelah dilepaskan, target harus mengenai sebelum efek sihir dapat dimulai. Dan sekali keterampilan sihir dihindari, secara alami itu tidak akan berguna. Kebutaan dan bila beracun penyihir itu berbeda. Meskipun kekuatannya lebih kecil, jaraknya lebih dekat dan kontrolnya lebih lembut, tapi begitu diluncurkan, pasti akan menghantam. Kecuali lawan bisa seperti elang emas, ia bisa mengandalkan mata elang untuk kebal terhadap efek menyilaukan. Jika tidak, segera setelah blind diaktifkan, mata lawan kehilangan fungsinya secara instan. Hal yang paling kuat tentang membutakan adalah bahwa itu diluncurkan langsung pada target. Setelah diluncurkan, mata pihak lain benar-benar gelap dan tidak ada kemungkinan untuk mengelak. Jika dikatakan bahwa stealth diluncurkan dengan sendirinya sebagai pembawa, tidak ada cara untuk menghindarinya. Kemudian blinding diluncurkan dengan musuh sebagai pembawa, yang juga tak terhindarkan. Adapun pisau racun, Poison Blade memiliki sebagian besar dari 3 keterampilan magis yang tidak dapat dibandingkan. Pertama-tama, meskipun pisau racun hanya bisa diluncurkan dalam jarak dekat, kecepatan terbangnya bisa disebut melawan langit, dan itu tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Kedua, bilah racun itu sunyi dan tidak dapat dipahami saat terbang. Sekali lagi, setelah pisau racun diluncurkan, itu ditargetkan, dan pasti akan mengenai. Perlu disebutkan bahwa meskipun pisau beracun tidak dapat dihindari, ia dapat diblokir. Meng Yi sepertinya mudah dilakukan. Selama Anda waspada, Anda dapat berhasil memblokir. Tetapi ketika mata gelap menghadap ke pisau terbang yang diluncurkan oleh musuh dari jarak dekat, bagaimana cara memblokirnya? Apakah Anda mendengar suaranya? Tetapi bilah racun itu sunyi, dan kecepatan terbangnya hampir ekstrim. Siluman, kebutaan, pisau racun. 3 keterampilan sihir ini sangat arogan. Semua memiliki fitur penguncian sendiri. Kombinasi dari 3 keterampilan sihir ini setara dengan warisan utama dari kunci tak terbatas. Terutama mata pisau beracun, tidak hanya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dengan kecepatan tinggi, tetapi juga diam dan tidak dapat dipahami selama penerbangan. Selama Anda tidak dapat memblokir waktu, Anda pasti akan terkena pisau racun. Dengan bilah naga yang melihat tenggorokan yang tertutup darah, selama itu menyeka lapisan kulit minyak, itu akan mati. Sangat menakutkan. Dalam 10 meter, bilah naga beracun itu menembak dengan 100 tembakan. Di depan Dragon Blade beracun yang melihat tenggorokan segel darah, tidak ada yang bisa hidup 3 napas. Sayang sekali. Kalau bukan karena penyihir wanita yang terlalu percaya diri, terlalu ceroboh, terlalu buruk. Ingin datang. Tidak ada yang bisa membunuhnya sama sekali. Mereka yang bisa melihat sosoknya sudah sangat kuat. Apalagi sekarang, di bawah penyempurnaan terus-menerus dari kekuatan Senrou dan kekuatan api penyucian. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatan tubuh iblis ini akan meningkat dengan gila. Selain itu, di samping 4 keterampilan sihir warisan utama, tubuh iblis ini setara dengan memiliki 2 warisan utama, kekuatan Senrou dan kekuatan api penyucian. Keberadaan seperti itu sudah lebih kuat dari Zhu Hengyu. Tentu saja, jika Anda benar-benar bermain melawan satu sama lain, sebenarnya Zhu Hengyu masih akan menang. Afinitas magis tak terbatas Zhu Hengyu langsung menghancurkan siluman setan perempuan. Adapun kebutaan, ia diimunisasi oleh perisai Senrou. Meskipun Dragon Blade itu kuat, ini dapat digambarkan sebagai 100 hit, lihat tenggorokan segel darah.
Tapi jangan lupa, Zhu Hengyu memiliki perisai pertempuran penyu hitam. Tidak apa-apa jika lawan tidak mengirim panah. Suatu kali pisau naga racun benar-benar diluncurkan ke Zhu Hengyu. Di depan Suangui Battle Shield itu akan tercermin kembali dalam sekejap. Dengan cara ini, setan perempuan yang tampan itu tidak bisa membunuh Zhu Hengyu dalam hitungan detik tetapi dibunuh oleh dirinya sendiri. Bahkan, jika iblis perempuan yang tampan tidak terlalu sial itu akan dikelilingi dan ditekan oleh pasukan ribuan klan iblis. Bahkan jika dia berhadapan muka dengan elang emas, dia bisa menang. Sangat disayangkan bahwa dia benar-benar sial. Setelah dipatahkan oleh mata elang, di bawah pengepungan ratusan jenderal iblis dan puluhan ribu tentara iblis, masih tragis, terkepung. Bahkan sebelum mati, penyihir perempuan membunuh lebih dari 30 pahlawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.